Jangan ditutup, jangan dibuka. Kasih terus. Ayo sudah tak mempan. Gak zaman. Kini ku sudah move on. Tak mau lagi ku denganmu. Mahal gue nyanyi. Mahal. Gak pernah gue nyanyi. Masih di awal-awal itu adalah sebelum Jupe menunaikan ibadah umroh begitu ya. Masih ceria. Masih ceria ya, padahal kita tahu itu udah sakit ya. Yes. Udah kadang-kadang tuh yang gitu tapi dia selalu saya nggak tahu energinya tuh ada aja gitu. Positif. Kadang-kadang kita suka bingung gitu ya. Aduh, ini kita jenguk Jupe atau enggak ya, takut dia kecapean atau apa gitu. Padahal Jupe itu sebenarnya senangnya rame memang. Senangnya rame, cuman kan kadang dia nemenin takutnya dia kecapean gitu. Dan pada saat terakhir itu emang harus disteril kan, makanya udah makin susah untuk orang jenguk. Selektif ya orang untuk menjenguk. Waktu itu pernah sekali aku lagi jenguk dia lagi kambuh. Sakitnya kambuh. Dia lagi sakit seumur aku datang ke sana atau aku ketemu dia, aku nggak pernah lihat dia nangis yang benar-benar kesakitan. Itu benar-benar dia nangis, dia sampai sakit sekali. Dan setelah itu aku namanya bingung, aku apakah kan kakinya sedikit bengkak, jadi aku yang Kak, aku bantuin ya, aku urutin sampai akhirnya dokter ya datang, dikasih obatnya penghilang rasa sakit. Udah mulai bereaksi, dia baru tenangan. Itu aja dia bilang, maaf ya Kak, kamu jadi ngeliat aku sakit kayak gini. Hah? Ya enggak lah, nggak apa-apa Kak, aku bilang kayak gitu. Ya kita kan di sini buat bantuin Kak Jupe, perlu bantuannya apa, maunya diapain gitu. Itu aja dia minta maaf ya Wen, jadi ngeliat aku sakit, aku nggak enak deh gitu. Ya, dia selalu ingin terlihat dari sisi yang terbaik dari dirinya untuk semua orang gitu. Yes. Bahkan ketika kankernya muncul lagi, Jupe sempat juga masih menyimpannya untuk diri sendiri gitu, sampai akhirnya orang-orang banyak yang tahu. Dan ketika kembali divonis sakit, Jupe sempat bercerita apa yang dia rasakan melalui wawancara di Rumpi. Berikut ini kita lihat cuplikannya. Ketika didiagnosa ada lagi benjolan itu, pastinya aku shock lagi. Waduh, 2 bulan lagi harus berjuang lagi ke Singapura lagi. Waduh, jual apa lagi nih? Semua udah hampir habis. Dan pada akhirnya aku cuma berdoa, ya Allah, semoga kau angkat semua penyakitku, jangan kau tinggalkan. Dan jadi psikologi aku tuh yang aku permainkan. Kamu jadi semakin sensitif kah? Ya, ketika itu hadir lagi, aku jadi lebih sensitif lagi dari sebelumnya gitu loh. Jadi kegoncang lagi, ada lagi nih. Tapi aku nggak kasih rasa sedih ini berlama-lama. Jadi kadang-kadang dalam sehari itu aku ada rasa bad mood itu ada. Ya mungkin setengah jam aku bad mood, abis itu nggak bisa. Masyarakat aku harus lawan itu. Nggak bagaimanapun juga aku nggak akan pernah menangin yang namanya rasa sedih, aura negatif nggak akan aku pernah menangin. Aku harus fight sampai titik darah penghabisan. Itu adalah perjuangan Jupe. Selain melawan rasa sakit, dia juga harus melawan mental untuk pesimis. Itu yang selalu dia lawan, itu yang terlihat ya, teman-teman yang melihat semua kalau ketika menjenguk. Dia itu benar-benar auranya sangat positif, sangat kuat sekali. Dia berjuangnya itu benar-benar yang enggak pasti bisa. Itu yang membuat dia kita ngeliatnya makin, kalau kita jenguk dia selalu bilang enggak, aku bisa ini, enggak apa-apa, santai aja. Padahal kita tahu itu kan sakit sekali, itu sakit. Kadang pas aku datang, karena kan dia infus sudah lumayan lama, jadi udah pindah sini, biru. Aku bilang, Kak Jupe kenapa? Iya biasa, habis ganti ini. Padahal aku kemarin di rumah sakit bentar itu sakit gitu, apalagi yang dia lumayan lama gitu, sampai kadang di sini gitu yang sakit lah. Itu suatu
Banyak sebetulnya hal yang bisa kita pelajari dari kehidupan Jupe. Bagaimana Jupe menghadapi kehidupannya, teladan apa yang disampaikan kepada kita tuh banyak sekali gitu ya. Selain perjuangannya untuk mengelola pikiran positif, bahkan dia pun bisa merubah hal-hal yang tampaknya kejadian yang buruk yang tidak enak dalam kehidupannya menjadi sesuatu yang positif. Saya ingat ketika pada saat dia habis sakit yang pertama, dia sembuh, dia bikin buku, dia bikin lagu gitu ya. Bahkan pada saat dia bercerai pun dia bikin lagu gitu. Semua dia jadikan sebuah karya. Yes. Gitu ya. Oke. Nah ini Wenda, waktu ini kita juga flashback lagi pada bulan April ya, kalau tidak salah ya. Kamu jadi bintang tamu di sini, terus pada bulan April itu Jupe keadaannya sempat kritis juga, jadi kamu langsung buru-buru pulang, langsung menuju ke RSCM. Ingat waktu itu? Yes, karena waktu itu tiba-tiba keadaannya lagi langsung drop. Okay. Dropnya bener-bener drop. Dan pas denger ya pastinya otomatis panik. Jadi kita kesana ngelihat emang lagi drop. Dari yang bisa ngobrol yang kayak kemarin Carlos ngeliat gitu, tiba-tiba dia drop, diem aja, yang bener-bener tensinya juga rendah dan demamnya juga tinggi sekali gitu. Jadi akhirnya keluarganya panik, kitanya juga panik, jadi kita kesana ngeliat gitu. Tapi setelah kita jenguk rame, kita ya pasti setiap orang adalah, walaupun kayak tadi Kak Jupe bilang dia adalah setengah jam, mungkin itu pada saat setengah jam dia bad mood, setengah jam dia lagi drop gitu. Jadi pada saat kita di sana kita ngobrol sama dia, Kak Jupe ayo terus, pokoknya dia nggak boleh ngelihat kita sedih. Kalau kita sedih, kita kayak mukanya sedih atau nangis di depan dia, dia akan ikut nangis. Jadi gimana rasanya kita support dia, kita kuatin dia, tapi pada saat mau nangis itu, Kak Jupe aku mau ke toilet gitu, karena nggak mau ngelihat kitanya sedih gitu. Jadi kita harus memberi semangat, menularkan energi positif buat dia. Karena dianya juga positif, kita nggak boleh dong jadi yang sedihnya gitu. Jangan sampai dia yang menghibur kita gitu ya. Dia menghibur kita tapi dia juga jadi sedih gitu, jadi dia jadi drop juga. Jadi gimana, sama-sama kita harus kasih energi positif lah buat dia. Sesudah yang bulan April itu kan dia kemudian sudah bisa berkomunikasi lagi. Apa yang dia cerita, apa yang dia ungkapkan? Kalau kadang dia suka nggak bisa tidur, berapa hari dia nggak bisa tidur, tidurnya cuma sebentar. Ntar kadang beberapa hari dia tidur terus, capek mungkin karena efek beberapa hari tidak tidur gitu. Nah pada saat nggak tidur itu kadang dia bisa ngobrol, nyanyi, bisa kayak gitu. Cuman kadang kalau misalnya dia itu mungkin karena pengaruh obat juga, jadi dia ngobrol nih, kita ngobrol, terus tiba-tiba dia capek, dia ketiduran 5 menit, ntar bangun, kita ngobrolin topik yang berbeda lagi, atau kita mau ingetin dia lagi topik itu, atau topik yang berbeda lagi, cuman dia ingat semua gitu. Terus aku sering bawain pempek, mami aku bikin pempek, jadi aku sering bawain pempek. Terakhir dia bilang, Wenda aku mau dong pempek, enak banget deh, Kak Jupe sembuh dulu baru boleh. Kan soalnya takutnya nggak boleh. Iya sembuh dulu. Kadang kalau misalnya aku kesana pas dia masih boleh makan, selalu telepon, Kak Jupe mau makan apa? Apa aja. Aku sedih mata aku yang aku lihat, aku beliin semua makanan, karena menurut aku ya pasti dia bosan makanan rumah sakit ya kayak gitu-gitu. Dan dia kan emang bebas boleh makan apa aja. Jadi waktu terakhir dia mau lontong sayur, yang disuapin bareng-bareng itu lontong sayur gitu. Jadi ya mau lontong sayur, mau gitu. Penuh daya, sebetulnya dia itu adalah orang yang penuh daya kehidupan gitu ya. Ini ada tayangan interview dengan mamanya Yuli Rahmawati. Apa yang diungkapkan pada saat itu, kita lihat yang berikut. Kita lihat pada tayangan pada saat itu. Ini dari kemarin pulang, ingin pulang, mama bersihin kamar, pokoknya dia ingin pulang sama sekali pulang. Tapi kan kita lihat kondisi dia, dokter pun belum ngizinin dia pulang karena kondisinya yang masih harus makan pakai selang, daripada nanti kita repot di rumah, balik lagi ke rumah sakit. Jadi saya bilang sama si Jupe juga, kita tunggu aja dulu kondisinya dia.
can see the pain living in your eyes, and I know how hard you try. You deserve to have so much more. I can feel your heart and I sympathize, and I'll never. Ya, tentunya banyak doa baik dipanjatkan untuk almarhumah Yuli Rahmawati. Semoga segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga almarhumah tenang dan tetap dengan senyum terbaiknya di sana, dan semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan dan kekuatan. Apa harapan kamu, Wenda? Apa yang kamu petik teladan dari seorang Yuli Rahmawati? Bagaimanapun keadaannya harus tetap ada orang positifnya, harus tetap kuat berjuang, dan nggak ada kata menyerah. Tidak ada kata menyerah. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. No.